Nggak usah dulu di Saudi. Malaysia. Mau ceramah biar Anda alumni Mesir, tapi nggak dapat permit, izin dari raja, kerajaan, izin dari pemerintah, nggak mungkin kau bisa ceramah. Hal ini memberikan pelajaran penting bagi kita di Indonesia yang kaya akan budaya. Kita harus bisa memadukan budaya dan agama dengan bijak, agar keduanya dapat berjalan harmonis tanpa saling meniadakan. Hai, halo geng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zainal Story. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan yang Maha Esa. Indonesia dan juga Malaysia ini sama-sama terbesarnya umat beragama Islam, dan Indonesia harus banyak belajar dengan Malaysia soal agama, karena ini ada salah satu ulama besar di Indonesia yang bernama Ustadz Dasat Latif. Nah, ini kagum dengan cara Malaysia menegaskan agama, menegaskan Islam di Malaysia, dan juga segitu konsistennya Malaysia soal agama, begitu kuatnya agama Islam di Malaysia. Oke, nggak usah berlama-lama, langsung kita simak saja penjelasan ataupun pengakuan dari Ustadz ataupun ulama Indonesia yang bernama Ustadz Dasat Latif. Nggak usah dulu di Saudi. Malaysia. Mau ceramah biar Anda alumni Mesir, tapi tidak dapat permit, izin dari raja, kerajaan, izin dari pemerintah, tidak mungkin kau bisa ceramah. Betul. Lihat Indonesia, Pak. Artis yang selama ini main film peluk-pelukan, tidak jelas agamanya, baru 2 bulan hijrah, modal jenggot panjang, celana jingkrang, dia kafir-kafirkan kita, Pak. Baru 2 bulan belajar agama. Coba lagi. Bapak mau bikin pesantren, biar bapak punya duit banyak, tidak mungkin kalau tidak dapat izin dari Saudi dan Malaysia. Di Indonesia bapak punya rumah kosong, kumpul anak TKTPA, jadi pesantren hafal Quran, tidak perlu ada izin. Ya kan? Pedagang-pedagang kecil aja di Malaysia itu harus ada lesen ataupun surat izin dari kerajaan agar mudah ditinjau, apalagi kalau soal agama. Begitu ketatnya, begitu tegasnya Malaysia menerapkan soal agama ini, geng. Karena tak mau orang Malaysia itu ada ajaran-ajaran sesat. Karena kenapa? Ulama itu adalah menjadi panutan ataupun imam para umat beragama Islam. Jadi kalau tak ada gelarnya, kalau tak benar-benar menguasai ilmu agama di Malaysia, itu memang tak boleh ataupun diharamkan untuk berceramah. Takutnya nanti ada yang melenceng ataupun ada ajaran-ajaran sesat. Maka dari itu kita jarang sangat ya di Malaysia itu mendengar ajaran-ajaran sesat. Di mana sebetulnya mesti ada, cuman sangatlah nominalnya ini sangatlah berkurang kalau di Malaysia itu, geng. Kalau ini boleh diterapkan di Indonesia, saya rasa macam siapa yang viral itu Gufron ya. Gufron itu saya rasa menangis lah, geng. Banyak lah, karena di Indonesia ini bebas, siapapun yang mempunyai janji mempunyai pengikut itu boleh berceramah siki aja, boleh naik panggung, boleh berceramah di mana-mana, di tempat umum itu pun boleh, karena memang nggak ada undang-undang dari pemerintahan Indonesia. Kalau kita bandingkan dengan di Malaysia itu memang sangatlah jauh. Tapi mohon maaf, video ini bukan berarti untuk perbandingan, akan tetapi kita harus saling belajar antara satu sama lain. Yang bagus biar boleh berkembang, yang kurang bagus kita perbaiki agar menjadi bagus. Karena bukan hanya Ustadz Dasat Latif Indonesia saja yang mengagumi begitu kuatnya agama Islam di Malaysia. Ada beberapa ustadz lagi, ustadz Indonesia
termasuk Ustadz Somad yang cukup famous. Oke, kita lanjutkan video ini. Kita ambil dari channelnya Ria Oktorina. Awak dari mana? Saya dari Riau. Bahasa Melayu asli dari Riau. Tetap ambil bahasa Melayu sih. Mereka ragu tentang kemelayuan saya. Mau nggak mau mesti ambil 2 SKS. Dia bawa manuskrip bahasa Melayu yang umurnya 100 tahun. Dia copy, dia bagi ke kami semua. Sila baca, sila baca. Satu fakrah, satu alinea. Silakan paham. Kami baca. Satu pun nggak ada yang paham. Itulah maka kalian mesti ngambil 2 SKS bahasa Melayu, karena saya kalian nggak paham. Allahu Akbar, subhanallah. Malaysia itu ibu-ibu ceramahnya, jilbabnya kain segitiga, pasang, kasih jepit 1 peniti, selesai. Begitu juga di Brunei. Tapi begitu kita masuk di Indonesia, tegang saya lihat cara pakainya. Ada talinya 2 meter, dia repeat. Baru dia ikat. Dia ikat di lehernya, dia kasih kembang. Mulai lehernya tidak bisa gerak. 3 lapis kainnya, ada kuning, jingga, abu-abu. Dia kasih miring lagi sedikit. Miring-miring juga barangkali otaknya. Iya toh? Sudah 14 pentulnya, kayak pohon-pohon di belakang. Pakai pula rohnya sempit, panjang tapi sempit. Sudah diikat lehernya. Suaminya, buru-buru bu, kita ketinggalan pengantin. Tunggu dulu pak. Beleng-beleng. Tahu beleng-beleng? Tanya. Di KLIA 1. Awak nak ke mana? Nak Kuala Lumpur. Ada surat jemputan. Nak buat apa? Nak buat kerja ke berapa hari? 3 hari. Nak buat kerja ke? Tak. Nak tazkirah. Awak ikut tazkirah ke bagi tazkirah? Dalam hati saya, awak tak tengok YouTube ke? Perempuan Islam pakai hijab. Lama saya fikir, nampaknya dia selalu tengok Ustaz Azhar Idrus lah. Dia tak tengok saya. Mana surat jemputan? Saya tunjuk handphone, saya tunjukkan. Ni dia tengok. Oh, hari Ahad awak di TV Al-Hijrah. Ya. Awak bagi tazkirah ya. Awak masuk TV lah kan. Datanglah kawan dia sebelah lelaki. Kata, itu Ustaz Somad tahu kata. Wah. Indonesia, saya banyak kali dah kena. Suami Islam, isteri bukan Kristian, Buddha. Saya kata bagaimana ya? Enggak apa. Iman tu ni di sini. Dia orang ni terlalu kritis. Tapi kadang-kadang dia punya kritis tu tidak ada asas. Contoh. Kenapa lelaki boleh kahwin yang Kristian, kami perempuan tak boleh? Sedangkan kami juga kuat iman kami. Iman tidak boleh nilai, tapi kami boleh. Sudah, bila dia sebut perkataan macam tu, susah nak jawab. Kalau anak itu mau ikut ibu-ibu, kalau ikut bapa-bapa, enggak ada masalah itu. Yang penting kebebasan tu. Oh ya Rabbi. Pergi kedai orang Islam. Dalam kedai orang Islam tu ada celeng khinzir. Tapi kita, mujurnya lah, tu saya kata, mujurnya kita ni ada raja-raja, mujurnya kita ni alhamdulillah ada majlis-majlis agama Islam negeri-negeri, lepas tu ada mufti-mufti, ada jabatan agama Islam. Zaman kita ni zaman yang sangat menakutkan. Saya pun sempatlah sembang dengan Ustaz Abdul Somad mengenai isu. Tadi buka airport saya sembang, saya hantar dia sampai airport tadi. Banyak benda yang kita sembang, antaranya isu kita ni alhamdulillah tuan-tuan. Dia cakap saya nak balik dia cakap saya. Dia kata, akhi, sahabat, dia cakap bahasa Arab. Sahabat, tolonglah. Jagalah Malaysia sebaik-baik. Jangan biarkan Malaysia jadi macam kami di Indonesia. Saya kata, kenapa? Okey kot Indonesia. Ramai ulama datang, Habib-Habib datang, Syekh-Syekh datang ramai. Dia kata sahih. Ramainya ulama tetapi kami hanya bawa kami tetapi tidak ada dokongan dan sokongan daripada bapa dan ibu. Tak faham saya. Dia kata, apa benda Syekh? Hantar cakap apa ni? Dia kata, Syekh, antum fi Malaysia, kamu di Malaysia, bila kamu mengajar, kamu menyebarkan agama, kamu ada mufti-mufti yang dilantik oleh siapa? Sultan-sultan. Sultan kena ada. Sebab sultan yang pegang agama. Sebab orang politik bertukar ganti. Tu kena ingat.
Dia kata ada mufti, ada sultan. Dia sebut mufti dulu sebab mufti ini yang akan memberi nasihat kepada sultan. So sultan akan lantik mufti yang lebih alim. Ulama al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Apa-apa pun mesti balik pada ulama dulu. Itu yang dibuat oleh keempat-empat mazhab. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, semua mereka memberi nasihat kepada sultan, bukan menjadi pengampu kepada Salatin, sultan-sultan zaman dulu. Tu bab negara masa tu Abbasiyah naik. Lepas tu dia kata yang ketiga, kamu ada ulama-ulama. Jadi ulama-ulama ni kalau apa-apa dia cakap, dia akan ada fatwa-fatwa. Macam kami tidak ada mufti. Kami kesultanan semua telah dihancurkan dan tak ada kuasa dah. Kuku pun tak ada dia kata. Yang ketiga, ulama ada tetapi tidak ada dokongan. Yang keempat, kamu ada pegangan ahli sunnah wal jamaah dalam enactment perlembagaan kita, ada balik pada perlembagaan mazhab Syafi'i apa semua tu adalah tu kepada Islam ahli sunnah wal jamaah. Macam kami tak ada, kami liberal. Sekarang ni dia kata sedang dalam proses nak diperundangkan. Orang Islam, katakan suami isteri Islam, kalau suami nak mendekati isteri tolak dengan izin, tak nak. Minta maaf, tak nak. Isteri tak nak. Suami datang juga. Esok isteri pergi ke balai polis, buat report, suami saya rogol saya. Dalam diperundang. Mana dah jadi macam equivalent. Itu masalah. Dia jadi tak ada pegangan lah. Jadi oleh sebab itu tuan-tuan dan puan, kita ni kena jaga apa yang kita ada. Saya bukan dengar daripada sahabat dari Indonesia ni, daripada Singapura, kawan-kawan dari Singapura pun cakap yang sama. Dia kata, ustaz, suruhlah, jagalah orang Islam Malaysia, jagalah apa yang kita ada pada hari ini. Azan kita masih boleh keluar sampai keluar. Saya ceramah ni mungkin buka suara sampai keluar. Tapi tuan-tuan dan puan, dekat Singapura tak boleh. Azan hanya boleh dalam masjid saja. Dengar kat luar boleh kena saman. Dia tak boleh. Sana dia sangat tegas. Lepas tu kat sana tidak boleh bercakap tentang aliran-aliran yang lain. Nak cakap tentang Syiah tak boleh. Syiah dia ada hak untuk hidup dekat Singapura. Macam kita, fatwa-fatwa semua cakap Syiah tak boleh. Mengharamkan Syiah. Aliran dia sangat bahaya. Jadi oleh sebab itu, tuan-tuan, kuatkanlah kita punya kekuatan agar kita tidak menjadi orang yang rugi. Jangan nanti bila dah jadi kerugian itu ke atas kita, masa tu kita tanya, ya laitani, alangkah indahnya zaman itu kembali. Tak boleh apa. Jadi tuan-tuan, hargailah apa yang tuan-tuan ada. Because of that, I had to do hijrah in the year 2016. And among the various countries that were available, I felt that Malaysia was one of the best available Muslim countries to do hijrah. And 2016, mashallah, I did hijrah from India to Malaysia. I was already outside the country when the issue started, and I decided to go to Malaysia. And alhamdulillah, I never thought in my dreams. I knew that I would have problems in India regarding dawah. I was prepared for that, but never thought in my dreams that they would lay an allegation of terrorism against me, because I've given talks to various of the police all over the world, including in India, in the National Academy of the Police, about fighting counter-terrorism. Yeah, I've seen many of the lectures, very clear. I told you, Malaysia, according to me, is the best available Muslim country for Muslim to settle. There are various reasons. Not Indonesia. Not? Indonesia. No. Malaysia is better. And multiple times, according to me. Number one is that there are very few Muslim countries which are not controlled by an external power or a non-Muslim. Almost all the Muslim countries are controlled by some Western force or a non-Muslim country. Yes, sir. Malaysia is one of the few countries. Malaysia memiliki sistem hukum Islam yang lebih terstruktur dan tegas. Negara ini memiliki mufti, lembaga-lembaga agama, serta aturan-aturan yang sangat ketat dalam hal pernikahan lintas agama. Dalam penjelasan Ustaz Malaysia yang saya dengar, disebutkan bahwa aturan tersebut dibuat demi menjaga keutuhan akidah umat Islam. Ini adalah hal yang patut kita apresiasi dan pelajari. Konsistensi seperti ini menunjukkan betapa seriusnya Malaysia dalam menjaga nilai-nilai agama mereka. Lebih lanjut,
Ustaz dari Malaysia juga menyoroti pentingnya menjaga budaya lokal yang selaras dengan ajaran Islam. Menggunakan pakaian adat seperti tanjak atau keris tidak bertentangan dengan ajaran agama, selama tetap menjaga aurat dan tidak melanggar syariat. Hal ini memberikan pelajaran penting bagi kita di Indonesia yang kaya akan budaya. Kita harus bisa memadukan budaya dan agama dengan bijak, agar keduanya dapat berjalan harmonis tanpa saling meniadakan. Menjaga akidah dan identitas bangsa bukanlah semata tugas pemerintah, tetapi juga tanggung jawab kita sebagai individu. Sahabat, saya ingin menambahkan satu hal penting di sini. Janganlah kita jadikan perbedaan ini sebagai bahan untuk saling menyalahkan atau bahkan memperuncing perdebatan. Setiap negara memiliki latar belakang, budaya, serta tantangan yang berbeda. Apa yang diterapkan di Malaysia belum tentu cocok sepenuhnya untuk diterapkan di Indonesia, mengingat keberagaman budaya dan agama di negeri kita. Sebaliknya, mari kita jadikan hal ini sebagai pelajaran berharga. Kita bisa belajar dari Malaysia tentang bagaimana mereka menjaga konsistensi hukum Islam serta melestarikan budaya lokal yang selaras dengan ajaran agama. Sementara itu, kita di Indonesia tetap harus mengedepankan nilai-nilai toleransi dan persatuan di tengah keberagaman yang ada. Semoga pembahasan kali ini memberikan manfaat dan menjadi inspirasi bagi kita semua. Mari terus belajar dan saling menghargai satu sama lain. Karena tujuan utama kita adalah menciptakan masyarakat yang lebih baik, lebih kuat dalam iman, serta lebih rukun dalam menghadapi perbedaan. Terima kasih sudah menyimak. Di sini saya akan memberi sedikit tambahan soal perkawinan beda agama. Ini cukup penting ya, dan jauh berbeda. Kalau di Indonesia, misalnya kita ini umat beragamanya itu ataupun kepercayaan itu berbeda. Contoh Islam dengan Katolik gitu ya, ataupun Kristen, Islam dengan Kristen. Itu di sini itu agama menjadi pilihan. Kalau sang perempuannya itu sebagai umat yang Islamnya itu perempuannya maksudnya ya, itu ada pilihannya mau masuk Islam ataupun Kristen. Akan tetapi kalau di Malaysia hal itu takkan terjadi. Karena kenapa? Begitu kuatnya Islam di Malaysia. Jadi mana-mana bangsa, mana-mana umat beragama, mana-mana kepercayaan agama lain selain Islam, kalau menikah ataupun kawin dengan warga tempatan Malaysia, itu wajib berubah agama dan juga nama. Akan tetapi kalau hanya tinggal di Malaysia, Malaysia membebaskan semua kaum. Misalnya orang Cina masih memakai bahasa Cina, diberi kebebasan. Orang Indonesia ataupun orang India ya, beda ya. Orang India itu pun masih boleh memakai bahasa Tamil dan lain-lainnya. Mengembangkan budaya di Malaysia itu tetap diizinkan asalkan ada satu panutan. Panutannya yaitu tetap hargai bahasa Melayu dan juga hargai agama Islam di Malaysia. Karena agama yang terbesar dan yang terkuat di Malaysia itu umat beragama Islam. Apabila ada tutur kata saya yang kurang tepat ataupun ada yang salah, saya meminta maaf ya sebanyak-banyaknya dan berjumpa kembali di video saya yang berikutnya. Saya Zainal Story, seorang mantan TKI Malaysia. Salam TKI sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.